Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 4022300099 dari Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya mengenai Axioms of Islamic Ethical Philosophy Etika Bisnis Islam pada UMKM Mebel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil usaha, yaitu Mebel ini berdiri pada tahun 2009 bernama UD Setiajaya yang didirikan oleh Bapak Sukarnianto yang terletak di Desa Suren, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo. Sebagai alasannya pemilik usaha memilih usaha Mebel ini yaitu dikarenakan dahulu sebelum mendirikan usaha sendiri, beliau bekerja sebagai tukang kayu, yaitu tukang kayu keliling, kemudian mendapatkan tawaran pekerjaan di Mebel. Lama-kelamaan dengan bekal pengalaman dan skill yang dirasa cukup, beliau berinisiatif untuk mendirikan Mebel sendiri yang bertahan hingga saat ini. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan pengimplementasiannya dalam UMKM Mebel. Yang pertama ada unity, yaitu kesatuan atau tauhid. Yang kedua equilibrium, keseimbangan. Yang ketiga free will, kehendak bebas. Dan yang keempat ada responsibility, tanggung jawab. Serta yang terakhir benevolence, berbuat baik atau ihsan. Yang pertama kita akan membahas mengenai unity, yaitu kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Implementasi pada UMKM Mebel ini yang pertama yaitu perekrutan karyawan. Pada usaha Mebel ini terdapat 2 karyawan tetap. Pencarian karyawan dilakukan berawal dari kenalan dari teman, kemudian seiring bertambahnya pesanan yang datang, maka pemilik usaha mulai merekrut karyawan yang ahli di dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya, tidak ada tindakan diskriminasi antara karyawan, yaitu tidak memandang siapa karyawannya dan juga tidak memandang status sosialnya. Semua karyawan mendapatkan hak mereka dan juga memiliki kesetaraan yang sama. Yang ketiga, memberikan hak-hak kepada karyawan untuk beribadah. Pemilik usaha memberikan waktu untuk beribadah bagi karyawannya. Yang keempat, tidak terdapat penimbunan bahan baku berupa kayu jati untuk stok bahan baku kayu jati. Pemilik usaha memberi kayu ketika bahan baku sudah mulai menipis, jadi tidak terjadi penimbunan bahan baku secara berlebihan. Prinsip yang kedua yaitu equilibrium. Equilibrium yaitu kondisi di mana penawaran dan permintaan berada pada kondisi yang seimbang, tidak terdapat ketimpangan antara dua hal yang selalu berpasangan. Implementasi pada UMKM Mebel ini yang pertama yaitu tingkatan karyawan yang berbeda-beda. Dalam tingkatan karyawan terdapat tingkatan antara karyawan lama dengan karyawan yang baru, karena karyawan tersebut tidak secara bersamaan mulai bekerja di Mebel ini. Yang kedua yaitu sistem penggajian yang berbeda-beda. Sistem penggajian antara karyawan satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, tergantung harian mereka bekerja dan juga apa yang mereka kerjakan. Sistem penggajian selama 1 minggu sekali, terkadang tergantung adanya pemesanan barang atau biasa disebut dengan istilah borongan. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara harga dan kualitas produk yang dijual. Keseimbangan antara harga dan kualitas produk merujuk pada konsep bahwa produk atau jasa yang dijual harus memiliki nilai yang sebanding dengan harganya. Keseimbangan antara harga dan kualitas sangatlah penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan berkelanjutan usaha. Prinsip yang ketiga yaitu free will. Kehendak bebas adalah kemampuan individu untuk membuat pilihan atau keputusan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memaksa atau membatasi.
Ini melibatkan kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka sendiri. Manusia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Implementasi pada UMKM Mebel ini yang pertama yaitu kebebasan pemilik usaha dalam membuat desain yang bermacam-macam. Pemilik usaha memiliki kebebasan untuk merancang atau membuat produk yang dihasilkan dengan menggabungkan berbagai gaya, bahan, dan warna yang disukai oleh pemilik ataupun inovasi dari karyawan untuk menciptakan desain yang unik dan menarik bagi pelanggan. Yang kedua yaitu kebebasan pelanggan menentukan pesanan sesuai preferensi mereka. Pemilik usaha juga memberikan opsi kepada pelanggan untuk memilih warna, ukuran, atau desain khusus yang sesuai dengan preferensi mereka. Karena itu, pelanggan mendapatkan kebebasan dalam memesan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang terakhir yaitu kebebasan dalam mempromosikan produknya. Strategi pemasaran yang diterapkan pemilik usaha masih bersifat tradisional, yaitu dari mulut ke mulut orang. Maksudnya ialah melalui percakapan antar individu di mana orang tersebut berbagi pengalaman atau pendapat mereka tentang produk yang pernah mereka pesan. Prinsip yang keempat yaitu responsibility. Responsibility atau tanggung jawab adalah kesadaran individu atau kelompok untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan konsekuensi yang timbul dari perilaku mereka. Ini mencakup kesediaan untuk mengakui dan memenuhi kewajiban moral, sosial, dan hukum yang paling utama adalah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi pada UMKM Mebel yang pertama, pemberian gaji kepada karyawan yang dengan tepat waktu dan sesuai pekerjaan. Sistem penggajian yang diterapkan adalah mingguan. Gaji diberikan kepada karyawan 1 minggu sekali sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dengan gaji yang berbeda setiap minggunya. Yang kedua yaitu bahan baku kayu jati berasal dari hutan. Bahan baku kayu jati dengan membeli dari pemilik kayu rumahan yang terjamin aman, bukan dari penggelapan kayu dari hutan yang tanpa izin. Yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan berasal dari bahan-bahan yang berkualitas. Bahan dasar kayu jati dikelola sendiri oleh pemilik usaha karena memiliki mesin pemotong kayu sendiri sehingga bahan kayu jati terjamin kualitasnya serta menggunakan bahan lainnya seperti lem, paku, dan juga cat yang terjamin aman. Yang keempat ada meskipun alat-alat yang digunakan dalam proses produksi menimbulkan suara yang bising namun tidak mengganggu aktivitas tetangga sekitar. Karena jarak antara rumah tetangga sekitar dengan tempat usaha cukup jauh, sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka. Yang kelima, limbah hasil dari proses produksi tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar. Limbah yang dihasilkan dari pengelolaan bahan baku kayu disebut sebagai serbuk kayu. Biasanya dijual kepada pengepul serbuk kayu. Terkadang terdapat tetangga yang memanfaatkan limbah tersebut sebagai obat nyamuk untuk hewan ternak mereka seperti sapi dan juga kambing. Prinsip yang terakhir yaitu benevolence. Benevolence ialah melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan sukarela. Implementasi pada UMKM Mebel ini yang pertama yaitu memberikan limbah serbuk kayu kepada tetangga yang membutuhkan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat tetangga yang memanfaatkan hasil dari serbuk kayu atau limbah dari serbuk kayu sebagai obat nyamuk untuk ternak mereka seperti sapi dan juga kambing. Yang kedua yaitu membeli bahan baku kayu selain kayu jati dari orang yang membutuhkan uang dalam waktu dekat meskipun belum dibutuhkan oleh pemilik usaha, seperti membeli kayu jawar yang belum tahu digunakan untuk apa. Yang ketiga yaitu jasa pembuatan dibayar seikhlasnya untuk keperluan umum. Dan yang terakhir, memberikan waktu tambahan kepada pelanggan yang membayar secara kredit. Pemilik usaha pernah mengalami pembayaran secara kredit dari pelanggan yang memesan dengan memberikan perpanjangan waktu atau tambahan waktu untuk melunasinya. Mungkin cukup itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya ataupun salah kata dari saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan saya ucapkan banyak terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.